Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 8 yang Pak Guru cintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang teks eksposisi. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat, bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan sang pembaca. Artinya di sini bahwa teks eksposisi dibuat ini adalah untuk menginformasikan tentang sebuah ilmu pengetahuan yang tentunya didukung oleh data dan fakta ya, sesuai dengan tujuan teks eksposisi. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi yang pertama adalah gaya informasinya mengajak, artinya informasi ini dibuat dengan tujuan untuk mengajak agar si pembaca mengikuti. Kemudian penyampaian teks secara lugas dan menggunakan bahasa baku, dan penyampaiannya secara jelas dan menggunakan bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan aturan kebahasaan. Kemudian menjelaskan informasi pengetahuan, artinya yang disampaikan dalam teks eksposisi ini adalah tentang pengetahuan. Kemudian tidak memihak atau memaksa kemauan dari penulis ke pembacanya. Jadi sifatnya tidak memaksa ya. Ikut silakan, berpendapat lain juga silakan. Kemudian yang berikutnya adalah bersifat objektif dan netral. Artinya di sini tidak mempengaruhi, tidak memaksa, dan sifatnya adalah objektif dan netral. Kemudian penjelasan disertai dengan data yang akurat. Datanya harus disesuaikan, harus punya data dan bukti-bukti sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian fakta yang digunakan sebagai alat konkretisasi dan kontribusi. Jadi di sini ada dalam sebuah teks eksposisi ini harus ada faktanya secara jelas untuk membuktikan bahwa memiliki sebuah sesuatu yang konkretisasi atau bisa dibuktikan sesuai dengan kenyataan. Kemudian unsur-unsur teks eksposisi ya, bahwa unsur teks eksposisi ini berupa gagasan dan fakta pendukung gagasan tersebut ya. Gagasan atau suatu hasil pemikiran, dan hasil pemikiran ini berupa usulan, keinginan dan harapan yang disampaikan kepada pembacanya ya, yang disampaikan kepada pembacanya. Artinya bahwa teks eksposisi ini berupa berupa gagasan atau suatu hasil pemikiran. Kemudian gagasan dalam teks eksposisi ini bersifat objektif, artinya dapat diterima secara umum, bukan subjektif atau sesuka hati penulis. Artinya penulis tidak semaunya sendiri dalam menyampaikan gagasan ataupun hasil pemikiran ataupun usulan, dan apa yang disampaikan ini dapat dipertanggungjawabkan dan harus bisa dibuktikan atau dipertanggungjawabkan. Artinya kebenarannya ini bisa dipertanggungjawabkan dalam teks eksposisi. Kemudian yang berikutnya adalah pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama adalah paragraf umum khusus atau disebut sebagai deduktif. Ini merupakan suatu paragraf yang disusun dengan mendahulukan simpulan pada bagian awal, dan simpulan ini juga diuraikan, terdapat gagasan utama yang kemudian diuraikan dan dijelaskan dengan bukti, fakta atau contoh melalui gagasan pendukungnya. Artinya ada gagasan pendukung yang menyampaikan tentang fakta-fakta ataupun gagasan yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah paragraf khusus umum ya. Ini merupakan suatu paragraf yang disusun secara mengurai atau disebut sebagai empiris atau berupa bukti. Nah, fakta atau alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf yang diakhiri dengan simpulan yang berisi tentang gagasan utama pada paragraf akhir. Artinya di sini sifatnya lebih khusus, lebih spesifik, kemudian mengarah ke hal-hal yang bersifat umum. Kemudian yang berikutnya adalah paragraf proses. Paragraf proses ini merupakan suatu paragraf yang tersusun atau rangkaian kalimat yang berurutan. Artinya satu kalimat menjadi penjelas bagi kalimat sebelumnya sehingga paragraf tidak mengandung simpulan. Nah, pada bagian paragraf proses ini pembaca harus menyusun sendiri gagasan utama berdasarkan uraian yang disajikan. Maksudnya bagaimana?
Pada proses atau pada paragraf proses ini tersusun atas rangkaian kalimat-kalimat berartinya ada sebuah rangkaian yang berurutan atau bisa disebut sistematis begitu ya. Artinya urutan atau polanya itu sudah tersusun. Kemudian yang keempat adalah paragraf contoh. Paragraf contoh merupakan suatu paragraf yang disusun dengan menyajikan gagasan utama yang diuraikan menjadi beberapa gagasan. Gagasan penjelas ini berupa ilustrasi, gambaran-gambaran peristiwa secara rangkaian yang secara merangkai, berurutan, ya, sistematis. Kemudian yang berikutnya ada berupa contoh. Nah, ini ada sebuah contoh-contoh yang disampaikan pada gagasan atau paragraf tersebut dan kemudian ada sebuah gambaran-gambaran yang disampaikan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah paragraf definisi. Ya. Paragraf definisi ini merupakan suatu paragraf yang disusun dengan menyajikan gagasan utama yang diuraikan menjadi beberapa gagasan penjelas berupa definisi atau batasan pengertian. Jadi pada paragraf definisi ini ya biasanya menggunakan kata berupa definisi atau pengertian, merupakan, adalah, yaitu, dan lain sebagainya. Nah, dari kelima jenis paragraf ini tentunya kalian harus bisa memahami pada paragraf umum khusus jadi sifatnya lebih luas ke yang lebih terperinci, kemudian paragraf khusus umum dari spesifik ataupun dari khusus menjadi lebih luas lagi, kemudian paragraf proses ini mengandung sebuah rangkaian kalimat yang sesuatu yang berurutan, sesuatu yang sistematis. Kemudian yang berikutnya adalah paragraf contoh, merupakan suatu paragraf yang disusun dengan menyajikan gagasan utama yang diuraikan menjadi beberapa gagasan penjelas, ya berupa ilustrasi, contoh, dan juga gambaran. Kemudian yang terakhir adalah paragraf definisi yang berupa penjelasan atau pengertian. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.